Ada 1, 2, 3. Ada 3 poin yang saya tulis karena orang hidup itu pasti apa? Berubah. Entah berubah secara usia, kedewasaan, kematangan, keilmuan, kekuatan, kesehatan, itu pasti berubah. Dan salah satu dalil bahwa perubahan itu adalah sunnatullah. Artinya sunnatullah itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dihindari. Itu adalah ayat yang setiap hari kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Jadi terus kita minta kepada Allah dengan semua perubahan yang ada, ya Allah, tetapkan aku di jalanmu yang lurus. Jadi apapun yang berubah dalam hidup kita, tetap kita itu menetapi kebenaran. Jadi mau dalam keadaan perubahan, dulu belum punya anak, sekarang punya anak. Dulu tidak punya suami, sekarang punya suami. Dulu tidak punya istri, sekarang punya istri. Dulu belum punya cucu, sekarang punya cucu. Jadi setiap perubahan dalam hidup itu, kita minta sama Allah di setiap level perubahannya, kita tetap di atas jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dikatakan oleh Syekh Salman Al-Auda, fakallahu asrah, Syekh Salman Auda itu mengatakan ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah kepada jalanmu yang lurus, maka minimal yang kita masukkan ke dalam fikiran itu 2. Nomor 1, hidup pasti berubah. Nomor 2, tuntutannya ketika muncul perubahan, kita diminta oleh Allah tetap di jalannya Allah yang lurus. Nah, maka kita ini tidak mempermasalahkan perubahannya, tapi yang kita permasalahkan adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu. Betul apa enggak ini? Jadi kalau berubahnya tidak mungkin dihindari, tapi apa yang kita lakukan ketika kita berubah, istri kita berubah, anak kita berubah. Contoh, punya anak masih kecil, baru lahir, senang banget setiap di tempat kerja itu kepikiran anak. Kalau sekarang bahkan diluk-diluk video call, delok sih, turu, ojo diganggu, iya delok tok gitu. Terus nanti si bapak pulang kerja, itu anak sek tas keturun, ibu sek ket, bapak wis aduh karo nurokno angel, sek kate istirahat, wis anake digugah mana, coba ngerasain ndak itu? Belum? Sudah ngerasain? Ya apa kalau anak baru tidur sama suami dibangunin, perasaan ya apa? Mentol dimasak aja ini ya suami, duh kok dirujak ini. Nah, maka sekarang contoh yang paling kecil perubahan pada anak. Anak kita baru lahir, Masya Allah senengnya luar biasa. Sampai dalam Islam itu ada yang namanya syariat aqiqah. Aqiqah itu kan bentuk syukur kepada Allah setelah kita dikaruniai anak. Nah, maka ketika anak kita masih kecil, ingat gak kita dulu pernah berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan keluargaku, anak dan istriku, keturunanku itu qurrata a'yun, ngelegakno mripat, ngelegakno hati. Jadi setiap ketemu ceria, ketemu bahagia. Kalau kita jauh, kita kangen sama dia. Hati kalau ketemu sama anak, lega. Nah, tapi pernah enggak mikir, ternyata qurrata a'yun yang kita dapatkan dari Allah melalui anak itu sedikit demi sedikit mulai menghilang. Anak kita kecil senang betul. Anak kita mulai iso bantah orang tuanya, wis mulai kroso apa? Loh, kok mulai ngelarani hati. Nanti lagi mereka SMP, pulangnya telat, ditelepon tidak diangkat, loh mulai gregetan. Nanti lagi SMA, nanti lagi kuliah, sampai puncaknya ketika mereka menikah, pilihannya tidak kita restui. Na'udzubillah min, seakan-akan doa qurrata a'yun itu tiba-tiba hilang. Anak yang dulunya nyenengin pandangan mata, ngelegakno hati, anak yang dulunya itu penghilang rasa capek dan penat kita, sekarang malah nambahi masalah. Itu kan perubahan. Nah, tapi ingat, perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Pasti ada faktor, ada sebab, ada pendorong. Kalau bahasa kerennya ada triggernya. Ngerti trigger? Apa? Trigger itu macan. Kalau macan apa? Oh, tiger ya. Kalau trigger apa?
pemicu. Nah maka pasti ada, saya mau minum kok tidak jadi, pasti ada pemicunya. Nah sekarang begini jamaah, yang pertama yang kita perlu fahami tentang perubahan dalam rumah tangga, itu nomor satu dulu, kita perlu tahu cara agar cinta dan kasih sayang di rumah tangga itu tidak pudar sampai kapanpun. Nanti insya Allah kalau saya dapat videonya, saya kirim ke Bu Vera, saya tidak punya, saya kirim ke siapa lah nanti, ke Pak Yunus, nanti biar di share di grup kajian rumah tangga ini. Ada seorang laki-laki itu salah satu public figure di Arab, dan dia itu terkenal sama istrinya luar biasa. Pas cinta-cintanya dia dengan istrinya, nas'alullah as-salamata wal afiyah, semoga Allah berikan kesehatan buat kita semua, itu istrinya terserang stroke tiba-tiba, wis gak iso lapo-lapo blas. Setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu istrinya mulai kesadaran, ini suamiku ini masih laki-laki normal, yang artinya dia perlu kebutuhan biologisnya itu tersalurkan. Maka dengan berat hati si istri itu maksa untuk ngomong sama suaminya, tazawwaj tsani, nikah aja 2. Subhanallah, si suami bilang apa? La, wujuduki yakfini, cukup ada kamu di rumah itu buat saya sudah cukup, saya tidak perlu yang lain, pokok kamu di rumah saya itu untuk saya sudah cukup. Sudah, subhanallah. Sampai setelah jalan begitu lama, si istri ini gak enak hati, bilang dipaksa suaminya, ayolah tidak apa-apa, selama kamu di rumah, kamu suami saya, kalau kamu sudah keluar ada anak-anak di rumah. Kata suaminya, enggak, cukup bisa ngobrol sama kamu ini sudah hiburan besar buat saya. Sampai terakhir si istri meninggal. Setelah istrinya meninggal, ganti si anak yang ngomong sama bapaknya, sudahlah Pak, bismillah, ndak apa-apa, wong normalnya manusia itu butuh pasangan. Wong orang itu nikah itu bukan sekedar ngomongnya cuma biologis, orang itu nikah itu perlu temen ngobrol, perlu temen yang di waktu malam dia ada temennya, macam-macam. Jadi bukan sekedar urusan apa biologis, dia perlu teman ngobrol, perlu ya teman curhat segala macam. Sudah, sama anaknya disuruh nikah. Apa kata bapaknya tadi? Nak, cukup saya mengingat kisah dengan ibumu saja, itu sudah mencukupi semua kebahagiaan hati saya. Sampai terakhir si suami ini, sampai dia meninggal, dia tidak pernah membayangkan ada perempuan lain dalam hidupnya. Ini cerita yang nanti kita kasih penyeimbangnya ya, ini pembukaan dulu, sabar nanti kita kasih penyeimbang. Nah artinya di sini kita perlu tahu, ini laki-laki bisa sehebat itu tidak mungkin tanpa sebab. Nah maka disampaikan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti, ini penulis kitab tafsir Adwaul Bayan, orang dari Mauritania, haji ke Saudi Arabia sama Raja Saudi waktu itu, masih Raja Abdullah, itu tidak boleh pulang, diminta untuk menetap di Madinah dan dijadikan pengajar Masjid Nabawi resmi. Akhirnya sampai meninggal di Madinah dia. Nah, Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti ini nulis kitab tafsir judulnya Adwaul Bayan. Nah, kemudian di salah satu tausiah beliau, Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti ini menceritakan mengenai rahasia dawamul hub baina zaujain, tetapnya rasa cinta antara suami dan istri sampai kapanpun cintanya tidak pudar. Walaupun orang sekarang ngomong pret, tidak mungkin. Nah tapi tidak ada yang tidak mungkin. Nah maka kata beliau, untuk mendapatkan cinta yang langgeng dan selamanya, pasangan suami istri itu minimal harus punya 4 hal. Dan 4 hal ini adalah pondasi di dalam rumah tangga yang bahagia. Kalau hilang salah satunya, ini rumah tangga rusak sudah. Jangankan hilang 2, apalagi 3, apalagi 4-empatnya. Tapi sayangnya, mohon maaf, rumah tangga kita sekarang rumah tangga tanpa ilmu. Rumah tangga kita sekarang rumah tangga ilmu katon. Ngerti enggak ilmu katon?
Bapakku biyen gak lulus SD, rabi mbek ibuku, anaknya akeh yo dadi kabeh. Coba. Lah di zaman dulu ujiannya ndak seperti sekarang. Zaman dulu ndak ada reuni, ndak ada Facebook, ndak ada apalagi sekarang Instagram, opo maneh. Ini TikTok ini, la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau ndak baik-baik kita menggunakannya ya terjerumus kita. Nah, maka itulah yang menjadi pondasi rumah tangga yang bahagia, yang menjadikan rumah tangga itu penuh ilmu. Berapa hal? 4. Nomor 1, rumah tangga itu akan langgeng kebahagiaannya ketika dari awal niatannya benar. Jadi berumah tangga itu kalau niatannya benar, maka sampai kapanpun rumah tangga itu akan terjaga dengan baik. Niatannya apa? Benar. Maka dibilang oleh para ulama an-niyah as-salihah. Kalau kita mau ngomong hadis, jelas semua. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung apa? Niatnya. Dan seseorang itu akan Allah beri bayaran, ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka di dunia ini kata Rasulullah, An-nas arba'atu aqsam. Manusia itu jenisnya 4. Nomor 1, orang yang kaya raya dan kekayaannya dihabiskan untuk taat kepada Allah. Kaya raya dan kekayaannya habis untuk apa? Taat. Itu orang pertama. Orang kedua, melarat, miskin minta ampun. Tapi dia punya niat, kalau saya kaya, saya akan habiskan uang saya seperti dia menghabiskan uangnya. Orang kaya yang soleh tadi. Maka kata Nabi Muhammad, 2 orang ini apa? Wahuma fil ajri sawa. 2 orang ini pahalanya sama. Yang satu betul-betul sodakoh, ngentekno duwike digai ibadah. Yang satu cuma menang modal niat. Tapi karena niatnya dia jujur, maka Allah kasih pahala untuk dia seperti pahalanya orang kaya yang betul-betul sodakoh. Itu orang pertama dan orang kedua. Dua-duanya pahalanya sama. Orang ketiga siapa? Orang kaya, tapi uangnya habis untuk maksiat. Sekarang judi online, slot. Tahu slot? Jadi kalau kita mau keluar rumah jangan lupa di slot. Nah, apa slot itu? Kunci lah, judi slot. Ini ya Allah, judi slot ini naudzubillah. Sudah ada di sini pelakunya, uangnya tekong nih. Yang mana orangnya? Oh, kopiah merah. Masya Allah. Nah, sudah. Maka artinya orang yang ketiga kaya raya tapi menghabiskan kekayaannya untuk maksiat. Itu orang ketiga. Orang keempat apa? Miskin tapi jerone ati punya niat, kalau saya kaya saya kepingin seperti orang itu, ngentekno duwike digawe maksiat, party, karaoke, klub malam, narkoba, judi, mabuk, segala macam. Maka 2 orang terakhir ini celakanya apa? Kata Nabi Muhammad, wahuma fil wizri sawa. Wong loro iki dosane podo. Yang kesian yang mana? Yang nomor 4 ini. Gak melok ngerasa no bondo niat, bondo kepingin tapi kena dosane. Kalau orang ketiga masih ya bilang lumayan lah, nikmati sik kerasa. Walaupun dosane gede. Tapi yang keempat ini gak melok ngerasa no enake maksiat tapi dapat apa? Dosa. Ini faktor apa? Niat. Nah, maka dalam rumah tangga ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, niatan awal dalam berumah tangga harus benar. Karena niat itu pondasi. Lek pondasi sudah tidak kuat, bangunan mesti rusak. Ada gempa bumi cuma 3 skala liter saja, itu sudah retak semua. Apalagi 4, 5, 6, tambah hancur itu rumah. Nah maka tapi kalau pondasinya kuat, mau ini gempa bumi besar, dia cuma gerek. Tapi setelah itu kokoh lagi. Kenapa? Pondasinya kuat. Dan pondasi dalam rumah tangga yang nomor 1 adalah niatan yang benar. Sekarang tulis, apa niatan yang benar itu? Minimal telu. Nomor 1, niatkan rumah tangga untuk ibadah. Rumah tangga untuk apa?
ibadat. Kalau orang meniatkan rumah tangganya untuk ibadah, mulai ijab qabul. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur. Saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar yang telah disebut di atas. Mulai detik itu sampai nanti mereka berpisah, itu malaikat nulis pahala terus. Karena apa? Dia berumah tangga diniatkan untuk ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga bahagianya ibadah, sedihnya juga ibadah. Senangnya pahala, susahnya juga pahala. Sehingga ketika muncul sedikit masalah, diingetin, mas, ingat mas, rumah tangga kita niatnya ibadah kepada Allah. Itu niatan yang benar. Niatan yang kedua, menjalankan perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad. Nikah itu kan perintah Allah. Maka perintahnya apa? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Satunya mana kok enggak ada? Nikahi perempuan yang kamu suka 2, 3, 4. Jadi satu itu opsi terakhir. Jadi kalau awalnya nikah, saya mau teruskan kok susah ini. Jadi hukum awal pernikahan itu menurut Al-Imam Asy-Syafi'i itu al-aslu fin nikahi at-ta'addud. Hukum awal pernikahan itu 2. Nah, tapi ingat, orang kalau mau 2, ingat ayat terakhirnya, fa in khiftum alla ta'dilu. Tapi kalau kalian khawatir nanti nikah 2 tidak bisa berlaku adil, fawahidatan, maka cukup 1 saja. Nah, maka dengan itu jamaah, kalau kita mau menikah, niatkan, ya Allah, saya menikah ini ya Allah nurut apa yang panjenengan perintahkan. Nah, kalau orang itu nuruti apa yang Allah inginkan, maka Allah senang. Kalau Allah senang, apapun masalahnya sama Allah pasti dibantu. Jadi niatan yang pertama apa? Niatkan untuk ibadah. Senangnya ibadah, susahnya ibadah. Bahagianya ibadah, sedihnya ibadah. Nomor 2, niatkan untuk menjalankan apa yang Allah perintah dan apa yang Rasul ajarkan. Karena pernikahan itu sunnah. Sampai ketika ada orang kepingin ibadah sampai dia tidak mau nikah karena khawatir kalau nikah waktunya berkurang untuk ibadah, maka sama Rasulullah, jangan macam-macam. Saya ini, kata Rasul, orang paling takwa kepada Allah di antara kalian. Tapi saya juga nikah. Saya juga nikah. Nah, maka artinya justru kalau orang tidak mau menikah tanpa alasan yang benar, justru orang itu mengingkari sunnah Nabi. Nah, maka yang nomor 2, taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya. Apa niatannya? Menghasilkan generasi yang mereka itu bakal menjadi hamba Allah pilihan. Karena kalau panjenengan tidak punya anak, nun sewu nggih, ini gambaran kasarnya, maka akan datang suatu zaman di mana generasi yang menyembah Allah itu habis. Tapi kalau panjenengan menikah dengan harapan nanti saya akan punya anak, nanti anak saya akan menjadi hamba Allah, dia akan mengabdi kepada Allah, dia akan menguatkan syariatnya Allah, dia akan menjadi penopang agamanya Allah, maka jangankan betul-betul punya anak, kalaupun Allah takdirkan tidak punya anak, niatnya sudah ditulis sama Allah. Maka kalau punya anak ini, saya pernah punya pengajian di Kediri, pengajian keluarga seperti ini. Jadi keluarga di rumahnya Ketua Kadin Kota Kediri, itu dia undang teman-temannya. Jadi sampai lama-lama kita itu kayak dulur. Saking setiap Sabtu ketemu kajian keluarga, ketemu istrinya, ketemu anaknya, ketemu suaminya, macam-macam. Nah, salah satu yang saya bilang apa? Ini mohon maaf ya, ini kita ngomong apa adanya. Dan saya kalau ceramah ndak tahu sing tedeng aling-aling, lip sync, apa adanya saja. Banyak di antara mereka itu orang-orang kaya yang terlanjur anak itu wis kadung ucul. Itu bahasa kasarnya bilang, anaknya wis kadung ucul. Mau kepingin punya anak hafid Quran, melbu pondok, wis kadung telat. Anaknya sudah kuliah, sudah SMA, sudah tidak bisa diatur. Ono sing wis kenal pacaran, anak terlanjur suka clubbing segala macam. Saya bilang sama mereka, masih ada caranya supaya tidak ketinggalan fadilahnya punya anak yang solih itu. Bagaimana caranya? Ambil anaknya orang yang kurang mampu, sekolahkan di sekolahan yang terbaik,
didik dengan pendidikan yang terbaik, cetak mereka menjadi hafidh Al-Quran, cetak mereka menjadi seorang alim di antara para ulama yang ada, maka Allah tidak akan zalim, pasti Anda pun keduman pahalani.